Jadi kisi-kisi itu jalan untuk menuju soal. Dengan demikian kita bisa menyimpulkan bahwa ada 20 bagian di kisi-kisi lama tidak keluar lagi di kisi-kisi baru. Yang pertama adalah kasusnya, yang kedua dalam pembelajaran. Jadi kesimpulannya kisi-kisi itu, setiap kisi-kisi itu adalah kasus dalam pembelajaran. Halo, jumpa lagi dengan Andragogi Channel, Gerbang Ilmu Pengetahuan. Bersama saya Dr. Supriyadi, MPD. Kali ini kita akan membedah kisi-kisi dan prediksi soal UP PPG. Pembahasan kita kali ini adalah berkenaan dengan aspek sikap pada kisi-kisi baru tahun 2021 nomor 1 sampai 20. Selamat mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Segera kita sampaikan kepada Allah atas rahmat, nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan yang selalu diberikan kepada kita sehingga kita bisa menjalankan aktivitas sehari-hari hingga saat ini dengan lancar. Selawat berangkai salam pada junjungan alam sedunia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Dengan bersalawat tentunya kita berharap ada naungan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nanti kelak di akhir zaman. Bapak dan Ibu, mahasiswa PPG, Retaker kelompok 1 yang berbahagia. Malam ini merupakan kelanjutan dari pertemuan perdana kita dulu, beberapa minggu yang lalu. Saya sengaja mengulur pelaksanaan pembahasan kisi-kisi ini pada minggu ini setelah kita melakukan pertemuan bersama teman-teman yang sudah lulus kemarin. Hal ini untuk menjaga kesegaran ingatan kita ya. Saya takutnya ketika kita terlalu cepat membahas kisi-kisi ini, prediksi soalnya juga kita bahas, tapi akhirnya kemudian tidak bermanfaat apa-apa karena rentang waktu yang cukup panjang. Maka oleh sebab itu saya mengagendakan malam ini kita intens nanti setiap malam menjelang tanggal 27 itu kita laksanakan orientasi 1,5 jam nanti untuk persiapan UKIN ini. Baik kita membahas kisi-kisi maupun kita membahas prediksi soal. Malam ini kita akan mencoba membahas tentang kisi-kisi yang sudah disampaikan oleh Panitia Nasional. Nanti kita juga akan memprediksi beberapa soal yang kita anggap cocok dengan kisi-kisi tersebut. Bapak dan Ibu, sebelum kita memulai, saya perlu jelaskan kepada Bapak Ibu, beberapa hari yang lalu dirilis kisi-kisi baru untuk UP tahap 2 ini, termasuk UP Retaker. Setelah saya amati, ternyata ada perbedaan. Bapak Ibu sudah dapat kisi-kisi terbaru? Sudah, Pak. Ya. Ya, Pak. Nah, kisi-kisi lama tentu juga sudah ada. Bagi Bapak Ibu yang reguler, bagi Bapak Ibu reguler juga sudah dapat kan? Sudah, Pak. Bukan perbedaan sebenarnya yang ada. Saya melihat ada penambahan. Iya, penambahan. Penambahan kisi-kisi ya. Khususnya untuk penilaian afeksi. Pada kisi-kisi lama, afeksi ini tidak dijadikan penilaian, Bapak Ibu. Penilaian seperti samapta, penampilan, dan sebagainya, itu adanya di penilaian PP.
di instrumen penilaian PP ada 20 item yang berbicara tentang penilaian sikap ini. Ingat dulu Bapak Ibu, bagi yang retaker, ingat dulu ketika kita mengupload video PP maksudnya, video praktek pembelajaran itu, lalu ada belangko penilaian, bukan? Nah, di belangko penilaian itu ada penilaian sikap. Bapak Ibu berpakaian yang sesuai, yang rapi, Bapak Ibu berkepribadian yang menarik, Bapak Ibu menampilkan keceriaan sepanjang pembelajaran. Itu di PP dulu instrumennya. Ternyata pada kisi-kisi yang baru hari ini, kita melihat ada unsur penilaian afektif ini muncul dan ditambahkan oleh panitia nasional dan dijabarkan lagi menjadi lebih luas nih. Oke Bapak Ibu, bisa dilihat kan? Bisa Pak. Baik. Jelas. Ini kisi-kisi yang baru. Dengan demikian kita bisa nyimpulkan bahwa ada 20 bagian di kisi-kisi lama tidak keluar lagi di kisi-kisi baru. Oke, baik Bapak dan Ibu semuanya. Kalau kita rujuk kembali ke kisi-kisi, kita coba lihat lagi kisi-kisi yang baru ya. Sepertinya kita harus meninggalkan kisi-kisi lama ini supaya jangan meragukan ya Bapak Ibu. Ya Pak. Ya. Ya Pak. Ya, karena apa yang ada di kisi-kisi lama belum tentu ada di kisi-kisi baru. Apa yang ada di kisi-kisi baru sebagiannya tidak ada di kisi-kisi lama. Benar Pak. Nah, baik. Kalau begitu kita sepakati aja kita berbicara 4 hari ini, 4 malam ini atau 4 hari sesuai dengan jadwal yang kita sepakati, nanti berbicara tentang kisi-kisi baru aja. Iya Pak. Kita sepakati ya, karena himbauan dari panitia nasional kan menghendaki penggunaan kisi-kisi baru ya. Kalau kita lihat nih Bapak Ibu, coba Bapak Ibu analisa semuanya. Di akhir indikator itu, ini kesimpulan saya sementara ini, kita coba lihat ke poin-poin berikutnya. Di akhir setiap indikator pasti ada kata dalam. Coba kita lihat sama-sama ya. Coba poin 1, dalam mendidik. Nah ini, dalam mendidik dan mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Kalau kita simpulkan kalimat yang panjang ini, dalam pendidikan. Betul nggak Bapak Ibu? Kalau kita simpulkan supaya kita mudah memahami ini, nah kita sebut saja mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Ini kita sebut dalam pendidikan. Dalam pendidikan. Nah, kita simpulkan aja supaya mudah kita memahami. Nah, hampir semuanya begitu. Coba ini yang pertama, dalam mendidik dan mengajar. Yang kedua, dalam mendidik dan mengajar. Sama kan? Iya. Ya, coba kita lihat lagi di bawah. Betul ada nggak dalam mendidik? Nih. Iya. Sama kan? Sama kan? Nah, kita lihat lagi yang keempat. Ada nggak dalam mendidik? Betul. Ada kata yang sama ini Bapak Ibu. Nah, ini yang kelima. Sama. Dalam mendidik juga sama. Sama ya. Tidak ada bedanya. Terus ke bawah juga sama. Juga sama. 6 sama. 7 sama. 7 sama. 8 sama. Ya sama. Nah, 9 sama. Sedikit beda dia Pak. Sedikit beda sedikit ya. Ya, Keberanian Pak. Kalau yang di atas pakai di atas dalam, kalau di sini pada. Sini proses. Pada proses. Pada proses. Ya, ada kata proses tambahannya. Oke, pada dasarnya hampir sama ya. Kita coba lihat lagi di bawah. Nih, proses lagi. Pada proses. Pada proses. Jadi sampai 8 kita simpulkan dulu untuk sementara ini. Kita belum lihat analisa lagi terus ke bawah. Sampai 8 pakai dalam mendidik, dalam pendidikan. 9 pada proses. Jadi yang dilihat prosesnya. 9 proses. 10
proses. Sama proses. 11. 10 proses juga tuh, Pak. Dalam lagi, dalam. Oh, dalam kembali lagi ke awal, nih, Pak. dalam lagi. Ya. Ya, 11 dalam lagi. 12 proses. Kembali proses Proses. lagi, Pak. Kembali ke proses. Ya. 13 dalam lagi. dalam lagi. Ya, oke. 14 14 dalam lagi. Dalam mendidik. Nah, Ya. oke. 15 15 proses. proses. Nah, jadi ada 2 ya kayaknya. Kesimpulan Ya. kita sementara ada 2. Ada dalam, ada Dalam proses. pendidikan dan dalam proses. Pada proses. Ini dalam lagi. Ini Yang dalam ada beda lagi. di sup, Pak ya. Hah? Yang ada beda di supnya, Pak ya, di Sumatria. Yang pertama ini, yang kelima ini ada sikap menghargai perbedaan. Udah itu ada mengutamakan kepentingan bersama. Iya, betul, Ada Bu. lagi Sebentar, Bu, sikap. sebentar. Nanti kita sampai ke situ. Kita ingin mencoba melihat dulu wujudnya. Jadi kita lihat persamaannya dulu ya. Nanti bagian yang di atasnya memang beda-beda. Setiap poin pasti berbeda. Tapi kita lihat dulu persamaannya. Nah, ini persamaannya yang 18 masih dalam mendidik. 19 dalam mendidik. 20 dalam mendidik. Dengan demikian bisa kita simpulkan bahwa indikator itu ada 2 saja. Dalam mendidik dan pada proses. Proses. Nah, ingat itu Bapak Ibu. Kita dapat kunci. Kita dapat kunci dari indikator ini. Indikator pertama berkecenderungan mencari pada proses. Yang kedua dalam mendidik. Oke. Tapi pada dasarnya kalau kita ingin samakan, saya pikir akan sama nanti dalam proses pendidikan. Dalam pendidikan apa bedanya? Yang kita maksud tentu proses ya. Nah, oke, kita coba lihat lagi. Dengan begitu kita bisa melihat bahwa, oke Bapak Ibu, coba kita simak ini yang pertama. Berarti pada sikap nasionalisme yang ingin ditanyakan dalam soal UP nanti adalah Bapak Ibu menunjukkan kesetiaan, kepedulian, penghargaan yang tinggi terhadap bahasa, lingkungan, sosial, budaya, ekonomi, dan politik bangsanya. Di mana dia? Bukan dalam kehidupan sehari-hari menurut saya. Bukan di tempat kerja, tetapi di dalam pembelajaran. Nah, saya cenderung seperti itu menganalisanya. Jadi kalau tadi Ibu Rohani tadi mengatakan ada di tempat kerja segala macam, bisa jadi itu tidak keluar kalau kita melihat dari indikator ini. Indikatornya adalah dalam kelas ini. Iya Pak ya. Ya, kalau kita melihat indikatornya menunjukkan kesetiaan, Bapak Ibu menunjukkan kesetiaan, Bapak Ibu menunjukkan dalam mendidik ya. Bapak Ibu menunjukkan penghargaan yang tinggi, Bapak Ibu menunjukkan penghargaan yang tinggi terhadap bahasa, menunjukkan penghargaan yang tinggi terhadap lingkungan, menunjukkan penghargaan yang tinggi terhadap fisik, sosial, budaya, itu di dalam kelas. Kalau melihat dari kisi-kisi ini. Nah, jadi itu saja yang harus Bapak Ibu dalami. Bagaimana Bapak Ibu menghargai, bagaimana Bapak Ibu menunjukkan kesetiaan dalam mengajar. Bagaimana Bapak Ibu menunjukkan kepedulian dalam mengajar. Bagaimana Bapak Ibu menunjukkan penghargaan yang tinggi dalam berbahasa di dalam kelas. Bagaimana Bapak Ibu menunjukkan penghargaan yang tinggi terhadap lingkungan fisik di dalam kelas. Jangan berpikir di luar kelas, karena kisi-kisi ini semuanya mengacu pada dalam proses, dalam kelas, dalam pembelajaran. Nah, kira-kira gimana pendapat Bapak Ibu? Analisa saya seperti itu. Iya Pak. Nah, betul Pak, dalam proses dalam mendidik Pak ya. Oke, saya ingin lihat semuanya dulu pendapat Bapak Ibu. Kira-kira gimana menurut pendapat Bapak Ibu? Analisa saya dengan indikator seperti tadi ya itu. Jadi yang dilihat itu bukan di tempat kerja, bukan di lingkungan sosial, tapi di dalam kelas. Bagaimana kita melihat kelas kita sendiri dalam pandangan yang sesuai dengan yang ditunjukkan oleh indikator. Kira-kira bagaimana menurut Ibu Yenti, Ibu Ira,
Ibu siapa lagi? Ibu Nurbaiti yang belum bersuara ini, silakan Ibu. Yang udah bersuara nggak boleh lagi, Pak. Oh, boleh, Bu. Boleh. Saya mencoba Malah menambah semangat kami malah, Bu. Saya mencoba membagi bola ini, Bu, supaya kita sama-sama. Ya boleh, Ibu Rohani mau komentar juga boleh. Gimana pendapat Bu Rohani? Kalau menurut saya, Pak, benar itu. Menurut bagaimana kita dalam mengajar anak-anak ini dengan memakai sikap kita, sikap nasionalisme kita. Betul ya. Berarti apapun yang dituntut berkenaan dengan kalimat yang di atas, tetap konteksnya di dalam kelas. Tetap konteksnya di dalam pembelajaran. Iya. Nah, kalau dari kisi-kisi seperti itu. Untuk peserta didik. Nah, terhadap peserta didik, terhadap pembelajaran kita di kelas, terhadap proses pembelajaran itu sendiri. Oke, gimana Pak Dawin? Justru di sini sedikit menimbulkan pertanyaan, Pak. Apakah bentuk kita menyanyikan lagu wajib di awal pembelajaran itu termasuk konteksnya seperti itu, Pak? Iya, bisa jadi, Pak. Itu bisa Iya, jadi iya. bisa jadi masuk soal. Nasionalisme kan, Pak ya? Nah, bisa jadi masuk soal. Itu bagian dari nasionalisme kok. Iya, Pak. Maka kemungkinan itu bisa diprediksi, bisa kita prediksi soal seperti itu juga akan masuk ke dalam bagian dari indikator ini. Itu loh, Pak. Bisa jadi, Pak. Ya, kita kan prediksi nih, Pak. Segala kemungkinannya kita prediksi. Ya, Pak. Makasih, Pak. Nah, ya bisa jadi, Pak. Silakan Ibu Osnita juga boleh. Pak Zaki. Senang hati juga. Silakan. Oke. Sepertinya kita sepakat nih ya, Pak ya, mengarahkan indikator itu memang pada proses pembelajaran. Pada proses pembelajaran. Ya, pada prosesnya. Proses dan dalam pendidikan. Dalam pembelajaran atau dalam pendidikan ya. Oke, baik Bapak Ibu. Kita coba lihat yang kedua lagi. Mempertahankan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Nah, jadi kita mencoba soalnya nanti yang akan keluar bisa saja kasus tentang mempertahankan persatuan. Tapi di kelas dalam pembelajaran gitu. Nah, mempertahankan persatuan, kesatuan serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan di atas kepentingan pribadi. Bisa jadi ada kasus-kasus nanti yang disampaikan atau narasi-narasi yang disampaikan oleh soal itu, misalnya contoh kasus ada kepentingan pribadi dengan kepentingan bersama, kepentingan kasus tentang bagaimana kita mendahulukan kepentingan bersama dengan kepentingan pribadi, bisa jadi ya. Nah, tapi dalam konteks pembelajaran bisa jadi kasusnya seperti ini, Bapak Ibu. Ini hanya prediksi kita ya. Bisa jadi kasusnya seperti ini. Bapak Ibu mengajar misalnya. Pada jam itu mengajar dan sudah terjadwal ngajarnya. Tapi ada teman datang dari luar kota misalnya. Nah, bagaimana sikap Anda memandang ini? Apakah akan meninggalkan kelas, lalu memenuhi undangan teman yang datang dari rantau, dari luar kota misalnya, atau gimana? Nah, bisa jadi itu jawabannya, itu soalnya. Dan bagaimana kita menyikapi itu? Mendahulukan kepentingan bersamakah? Atau kepentingan Pribadi ya, Pak. Nah, ya, bisa jadi soalnya. Tapi konteksnya tetap dalam pembelajaran, gitu. Saya yakin itu soalnya akan seperti itu. Akan mirip-mirip seperti itu. Konteksnya dalam pembelajaran, nah, tapi unsur yang dipertanyakan nanti sesuai dengan indikator yang bagian atas ini. Kira-kira bagaimana pendapat Bapak Ibu? Kira-kira kayak gitulah Pak. Iya, Pak. Kita Iya, Pak. Terus dalam pembelajaran. Ya. Dalam kelas itu kan anak-anak kan diskusi bagaimana kita menilai anak dalam diskusi. Mungkin seperti itu, Pak. Ya, kita sepakat juga bahwa semua soal ini pasti akan mengarahkan pada proses
pembelajaran semuanya. Nah, sekarang bagaimana kita menyiapkan sesuai dengan indikator ini, Ibu? Ada 20 indikator ini. Nah, kita sudah sepakati tadi bahwa kasusnya pasti kasus pendidikan, kasus pengajaran, kasus proses pembelajaran, kasus PBM lah, proses belajar mengajar. Kita sudah sepakat. Dan bagaimana kita mencoba memikirkan apa yang dituntut indikator pada bagian atasnya sesuai dengan pembelajaran. Nah, kita sudah contohkan 2 tadi. Yang ketiga ini, menjunjung tinggi keunggulan bangsa. Menjunjung tinggi keunggulan bangsa Indonesia dalam menjunjung tinggi keunggulan bangsa Indonesia. Nah, bagaimana kita nanti bisa mengagungkan bangsa Indonesia di dalam proses pembelajaran. Ya, jangan sampai kita sebagai guru justru meruntuhkan, memudarkan pandangan siswa terhadap Indonesia itu sendiri. Jangan sampai pula kasarnya itu, jangan sampai pula guru yang menjelek-jelekkan Indonesia, menjelek-jelekkan bangsa sendiri di depan muridnya ketika dalam proses pembelajaran. Nah, kasusnya kan banyak itu Bapak Ibu. Kasusnya kan bisa kita prediksi. Tapi intinya seperti itu. Bagaimana Pak yang dimaksud dengan sikap patriotisme dalam membawa, dalam mengajar? Patriotisme kemana masuknya? Ini ya, sikap patriotisme ya, menjunjung tinggi keunggulan bangsa Indonesia. Ini sikap patriotisme ini berada pada submateri ini, Bu. Nih, ini pada Pantang menyerah, patriotisme ini, menurut Bapak Ibu, kalau patriotisme itu apa? Pantang menyerah, Pak. Pantang menyerah, Pak. Patriotisme dalam kebangsaan apa? Semangat juang, Pak. Semangat Membela juang. tanah air. Semangat, bukan cinta tanah air. Kalau cinta tanah air baru di dalam. Kalau patriotisme semangat sudah juang, keluar semangat nanti. juang, Pak. Ya. Semangat juang dalam mendidik dan mengajar. Semangat juang mempertahankan harkat martabat bangsa. Nah, sikap berjuang itu, sikap juang itu akan terbukti di dalam indikatornya menjunjung tinggi keunggulan bangsa Indonesia. Menjunjung tinggi keunggulan bangsa Indonesia. Biar bagaimanapun di dalam kelas dengan murid, betapapun di dalam image Bapak Ibu sebagai guru, saya yakin guru hari ini akan sudah sangat banyak dicekoki dengan informasi-informasi dari media sosial nih Bapak Ibu. Tentang ketidakbecusan negeri, ketidakbecusan pemimpin misalnya ya. Lalu dari media sosial itu merasuki pemikiran Bapak Ibu sebagai guru. Jangan sampai yang merasuki itu kemudian dibicarakan di dalam kelas. Tapi bagaimana kita mampu menjunjung tinggi keunggulannya. Ya, dalam pembelajaran tetap Bapak Ibu harus memberikan wawasan tentang keunggulan bangsa Indonesia kepada siswa. Jangan sampai guru yang justru menjatuhkan harkat martabat bangsa di depan muridnya dengan menjelaskan kejelekan-kejelekan bangsa sendiri di depan muridnya. Nah, itu kira-kira Pak Ibu prediksi saya. Silakan kalau ada komentar. Nah, ini yang patriotis Bapak Ibu. Yang patriotisme yang kedua ini. Mengembangkan sikap rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa. Nah, nanti akan ada kasus-kasus, saya yakin itu. Soalnya akan ada kasus-kasus berkenaan dengan mengembangkan sikap rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa. Bisa jadi nanti Bapak Ibu, ketika contoh yang seperti Ibu Rohani katakan tadi, Bapak Ibu diangkat sebagai CPNS, lalu ditempatkan di daerah terpencil, tanpa listrik, tanpa transportasi, jauh dari keramaian, tidak ada sinyal. Nah, bagaimana sikap kita nanti untuk berkorban untuk kepentingan bangsa? Nah, bisa jadi ke sana soalnya, Pak. Tapi dalam pembelajaran, dapat SK itu jadi guru maksudnya, bukan dapat SK itu justru jadi pegawai, bukan. Tapi jadi guru, karena konteksnya tetap dalam pendidikan. Jadi kembali ke pendapat Bu Rohani tadi, apa yang ditanya ini saya yakin ini untuk indikator 1 sampai 20 itu adalah apa yang sudah ada dalam, apa tadi Bu Rohani,
apa yang sudah ada, apa yang sudah kita jalankan, apa yang sudah ada dalam diri kita. Kalau baik diri kita pasti bisa jawab ya Bu Rani. Jawabnya. Kalau enggak. Pak, ini yang nomor 4 ini apakah betul? Karena ini kan patriotisme, ini kan pantang menyerah. Ya. Kan kita dituntut untuk terus bisa dengan internet. Apabila sekolah itu internet listrik nggak ada, Ya. sudah ada. Kita semangat berjuang kan termasuk juga, Pak. Kita Iya. itu Ya. termasuk. Bisa Bu Rani. Iya, Ya. bisa. Mm-mm. Ya makanya saya contohkan tadi, kita dapat ngajar di daerah terpencil yang jauh dari teknologi, jangankan teknologi listrik aja nggak punya. Bagaimana kesetiaan kita, sikap rela berkorban kita terhadap kepentingan negara di daerah terpencil tersebut. Oke, Salah satunya mungkin membuat media manual Pak ya, seperti dari karton. ya Pak. Nah, kemudian membuat media-media pembelajaran yang sifatnya alamiah lah, yang tidak menggunakan listrik ya Pak. Ya betul Pak. Jadi kita tidak ketergantungan dengan teknologi, kita juga tidak ketergantungan dengan listrik gitu. Tapi kita bisa saja, guru kreatif itu kan guru yang bisa memanfaatkan segala sesuatunya sebagai sumber belajar. Sederhana tapi bermakna Pak ya. Sederhana tapi bermakna. Kapan perlu dari bahan-bahan alam Pak. Kalau menggunakan kertas, bisa jadi kertas untuk membuat kertas karton untuk membuat media masih terbatas di situ. Iya. Bagaimana kita memanfaatkan apa yang ada nanti? Kira-kira begitu Pak Ibu? Bayangannya kira-kira seperti di Laskar Pelangi lah Pak ya. Iya, kira-kira. Ya, Pak. Kira-kira seperti Laskar Pelangi ya. film Laskar Pelangi ya. Iya Pak. Oke. Nampaknya kena saya ngajak Pak yang nomor 4. Semangat juang Pak. Gimana Bu? Saya ini nomor 4 saya ngajar Pak, semangat juang nih. Jadi saya dekir Nggak bisa dengar dengan jelas kita ya. Suaranya jauh Pak. Putus-putus. Sekali Pak, sayang sekali. Maksud Bu Rohadi itu di tempat dia mengajar seperti itulah perjuangannya Pak. Iya. Saya juga menangkap Semangat ke situ juangnya tadi. tinggi Pak, patriotismenya. Iya. Ya di daerah tempat ngajar Bu Rohadi Jauh dari jauh apa? dari listrik, jauh dari sinyal. Ya. Bukit. Ya, oke. enggak Pak. Jadi saya nggak punya buku, nggak ada buku itu, nggak ada. Saya buku cetaknya saya download Pak. Oh iya. Ya download fotokopi itu anak-anak. Iya. Saya dekir Pak, kecamatan Barat. Ya, indikator 4 itu tinggi untuk Bu Rohani ini. Luar biasa Bu. Luar biasa ya perjuangannya. Oke, Bapak Ibu. Saya pikir untuk pembahasan kisi-kisi yang berkenaan dengan sikap ini sepertinya sudah duduk di kepala kita ya. Bahwa yang dituntut oleh kisi-kisi itu adalah proses belajar mengajar PBM. Apakah kalimatnya dalam mendidik dan seterusnya, atau pada proses dan seterusnya, kita bisa simpulkan bahwa hakikatnya membahas apapun yang berkenaan dengan PBM. Sehingga Bapak Ibu bisa memikirkan nanti, kalau kita bahas satu-satu soalnya di sini kan tidak mungkin, tidak cukup waktu nanti. Ya. Tapi Ya, Pak. pemahaman kisi-kisinya yang paling penting. Jadi setelah kita coba analisa, pemahaman kisi-kisinya seperti yang kita bahas tadi. Untuk kisi-kisi yang berhubungan dengan afektif. Untuk sikap ini ya. Oke, kira-kira gimana Bapak Ibu? Pemahamannya sudah bisa kita satukan tadi. Nah, kira-kira kalau masih ada komentar silakan. Kita jadwalkan pertemuan kita di Zoom ini sampai jam 9 ya Bu ya. Karena saya selanjur men-set tadi Zoom kita Ya Pak, ya Pak. 9. Oke. Masih ada waktu ini sekitar 5 menit lagi ke depan. Silakan Pak Dawin, Pak Suada, juga Bu Osnita, Bu Yenti, Pak Saprial. Silakan Pak, komentar Pak. Tidak paham Pak tentang
kekayaan alam Indonesia dalam paham itu Pak? Itu Pak. Kekayaan alam Indonesia ya. Kisi-kisi nomor berapa itu, Bu? Itu Pak. Oh ya. Kisi-kisi nomor 7 ya. Iya Pak. Oke, coba Bapak. Iya Ibu. Pak, nomor 7 Pak. Ya, coba Bapak Ibu kita coba analisa kira-kira gimana. Sikap mempertahankan kekayaan alam Indonesia, mempertahankan kekayaan alam Indonesia dalam mendidik. Bagaimana kita mempertahankan kekayaan alam Indonesia? Kasus pertambangan, Ibu. Kasus pertambangan, illegal logging bisa jadi soal nanti. Itu kan bagian dari kekayaan alam itu. Penebangan liar itu, illegal logging. Contohnya banyaknya peti sekarang Pak ya. Iya, itu bisa jadi kasus dalam soal nanti. Ya. Nah, bagaimana kita nanti bisa mengaitkan dengan mendidik, mengajar dengan PBM kita. Jadi ada kasus-kasus yang nanti akan bisa diungkap di dalam soal. Kita bisa memprediksi ini Bapak Ibu, mempertahankan kekayaan alam Indonesia dalam mendidik. Bagaimana kita mencoba? Ada nggak kita memberikan pendidikan ke muridnya tentang bagaimana menghargai kekayaan alam itu? Bagaimana mempertahankan kekayaan alam itu? Bagaimana kita menanamkan nilai-nilai kepada murid agar bisa mempertahankan kekayaan alam Indonesia. Indonesia yang kaya dengan sumber daya alam, melimpah ruah. Dalam lagu aja ada kolam susu, Pak. Bukan lautan, hanya kolam susu. Susu ya Pak ya. Tongkat jadi tanaman. Nah, itu kan Ya, menggambarkan jadi ketela pohon, Pak. menggambarkan Ya, jadi ketela pohon, Pak. Ah, iya, Itu ada di kelas 11 itu Pak, pokok bahasanya Pak. ada. Iya, di kelas 11 Pak. Nah, oke, baik. Ternyata ada pembahasannya ya di kelas 11. Jadi prediksi-prediksi soal seperti itu akan mungkin muncul nanti Bapak Ibu. Nah, tapi kembali lagi, saya pikir menurut Bapak Ibu, apakah soal indikator 1 sampai 20 ini perlu dihafal atau tidak? Saya pikir tidak ya. Tidak, Pak. Memahami Pak. Nah, ya Untuk pemahaman Pak. Penalaran pemahaman aja, Pak. Jangan sampai memilih alternatif jawaban yang keluar dari PBM, gitu, Pak. Karena bisa saja nanti alternatif jawabannya mengecek. Dia tidak memberikan jawaban yang berkenaan dengan PBM. Bisa jadi dia alternatif jawabannya di luar PBM. Saya pikir itu. Ada meraba, Pak. Tapi kayaknya meraba pada 2 kata tadi, Pak. Ya. Yang pertama itu dalam proses, bukan, pada proses. Pada proses. Yang kedua di dalam. Dalam Pada mendidik. dalam itu kayaknya. Dalam mendidik. Iya, Ya, kan? betul. Dalam mendidiknya. Tapi kita simpulkan tadi Pak, 2 istilah itu sebenarnya bisa kita simpulkan jadi PBM. Proses belajar mengajar. Oke, Pak Zul? Kita belajar sama guru PPKN tuh, Pak. Kita belajar sama guru PPKN tuh. Pasal 33 Bu ya. Baik Pak, izin bertanya Pak. Baik Pak Dawin, silakan Pak Dawin. Saya tertarik tadi dengan pembahasan Bapak tentang learning to experience. Dalam pemahaman Bukan saya bukan adalah pakai itu Pak. Bukan Iya, pakai learning bukan experience, pakai Pak. itu. Learning by experience. by experience ya. Ya, silakan Kalau Pak bagi Dawin. saya ini adalah Ini di orang luar yang- kisi-kisi berarti ya? perginya ke situ nanti Pak. Oh, perginya Perginya ke ke situ. situ. Ya, Kalau di luar kisi-kisi kita tutup dulu ini gitu. enggak Pak. Perginya ke situ nanti Pak. Oke, baik. Ini adalah dalam bentuk pembelajaran yang penuh dengan tantangan dan dari pengalaman. Sekarang kami yang peserta reguler gelombang kedua ini Pak kan belum berpengalaman. Namakan aja reguler. Ya, reguler yang belum berpengalaman kan gitu Pak. Karena kami belum mengalami Ya. bagaimana itu ujian. Kami hanya diberikan semacam kisi-kisi. Ya. Apalagi sekarang sudah ada kisi-kisi yang terbaru yang kita alhamdulillah Pak dosen dengan meluangkan waktunya bersedia untuk membahas malam ini. Yang menjadi pertanyaan saya Pak, bagaimana cara kita untuk membuat kisi-kisi ini bisa kita experience-kan Pak? Artinya dengan kisi-kisi yang ada itu kita bisa mengenangnya sebagai sebuah tantangan yang harus ditaklukkan dan akan bisa menjadi pengalaman kelak Pak. Ya, ya. Nah,
menginterpretasinya itu seperti apa kira-kira kiat-kiat yang bagus, Pak. Demikian, Pak. Terima kasih. Ya, maksimal kita bisa melakukan seperti hari ini, Pak, seperti malam ini. Nah, ketika kita membahas kisi-kisi ini, kemudian membahasnya maksudnya adalah menganalisis. Sehingga tadi waktu pertama kali kisi-kisinya muncul di layar Bapak Ibu masih bingung kan dengan koma yang panjang, dengan kalimat untaian yang panjang itu masih bingung kan? Betul, Pak. Iya, Pak, betul. Betul. Nah, ternyata kalimat yang panjang itu ternyata 2 onggok cuma, Pak. Betul kan 2 onggok dalam dengan proses. Kita klasifikasi ternyata terdiri hanya dari 2 saja. Yang pertama adalah kasusnya, yang kedua dalam pembelajaran. Jadi kesimpulannya kisi-kisi itu, setiap kisi-kisi itu adalah kasus dalam pembelajaran. Kemudian kan saya yakin ini Bapak Ibu tidak akan lupa dengan penjelasan kita malam ini. Saya yakin. Kenapa? Karena kita coba experience-kan. Experience-nya tentu dalam bentuk prediksi tadi. Prediksi tadi, Pak. Tapi kalau Bapak Dawin mau jadi experience betul, cobalah nanti gagal dulu dalam tahap 1 nanti baru retaker. Terburuk itu, Pak. Pasti jadi pengalaman itu. Kami ini waduh. Jangan, Pak. Jangan ya. Iya, jangan. Ya, itu maka saya katakan pengalaman maksimal. Karena tahun depan masalahnya, Pak. 1 tahun ya, Pak Zaki? Iya, Pak. Lama nunggu. 1 tahun ya retakernya. 1 tahun, Pak. Ya, menunggu semester depan ya. Iya, semester depan. Jadi makanya saya katakan tadi maksimalnya pengalamannya adalah pembahasan, ulasan, analisa seperti yang kita laksanakan tadi, dan kita coba memprediksi alternatif-alternatif soal yang mungkin. Nah, mudah-mudahan ini jadi experience kita. Ya, nanti TO juga akan jadi experience, Pak. Sebentar lagi Bapak Ibu yang reguler kan akan mengalami TO ya. Yang retaker juga akan ada TO kabarnya. Kami dosen sudah bikin soal baru, beda dari soal kemarin. Ada, Pak. Soalnya baru. Bukan soal yang TO kemarin, Bu Sanang. Ya, baru, Pak. Baru. Iya. Masing-masing dosen ini bikin soal HOTS 48 soal masing-masing orang. Iyalah, Pak. Nanti akan dibagi-bagi paketnya. Nanti paket-paket itu akan kita uji cobakan. Nah, TO itu untuk experience, Pak Dawin. Experience lebih lanjut. Dari malam ini kan sudah ada analisa, sudah ada pembahasan kisi-kisi dan soal. Nah, nanti experience lebih lanjut adalah TO. Nah, itu supaya jadi membekas, Pak ya. Ya, betul. Iya, lebih membekas ya. Ya. Nah, kalau mau experience yang sebenarnya ya seperti tadi. Tapi jangan ya, Pak ya. Iya, jangan, Pak. Jangan sampai. Bapak pernah dengar iklan peti mati, Pak? Enggak ada, Pak. Enggak ada ya. Peti matinya ada, Pak. berkasur empuk, wangi. Kalau nggak percaya, silakan coba. Itu experience-nya, Pak. Ada yang mau, Pak. Apa Pak Zaki? Ada yang mau nonton. Nggak ada yang mau coba kan? Nggak ada yang mau coba, Pak. Yang kan nyoba nonton pun nggak semangat. Orang coba, Pak. Belum saatnya, Pak. Belum saat. Itu lelucon aja, Pak. Lelucon aja untuk memperkuat pemikiran kita, imajinasi kita, Pak. Oke, Bapak dan Ibu semuanya. Masih ada? Kalau saya bisa simpulkan dari yang kita pahami nih Pak, kayaknya kita mencari kata kuncinya dan memahami serta menganalisis. Betul, kira-kira betul seperti. Betul, Pak. Indikator itu adalah apa istilahnya? Turuk, Pak. Dalam bahasa Arab, at-turuk. At-turuk itu taraka. Jamak dari taraka. Jalan-jalan, Pak. Jalan. Jalan untuk menuju gitu. Jadi kisi-kisi itu jalan untuk menuju soal. Nah, tapi kisi-kisi yang diberikan itu
nanti ketika disoal akan menjadi alternatif. Jadi tidak satu. Kalau istilahnya tidak satu jalan Roma nanti, nah maka di soal ini juga begitu. Kisi-kisi ini tidak satu soal nanti yang akan diwujudkan dari kisi-kisi ini. Karena kisi-kisi itu bisa dijabarkan ke kiri, ke kanan, ke depan, ke belakang. Gitu. Tapi tetap dalam konteks kisi-kisi itu. Dia tidak akan keluar dari kisi-kisi, Pak. Tapi bagaimana cara menyajikan soal itu yang berbeda. Itu kira-kira Pak Zul. Jadi ketika kita bisa memprediksi soal, berawalnya dari bagaimana kita bisa menganalisis kisi-kisi. Nah, tadi kita sudah sukses menganalisis kisi-kisi. Mudah-mudahan tidak meleset. Kalau benar soal itu dari kisi-kisi, saya yakin soalnya tidak akan keluar dari apa yang kita analisa tadi. Tidak akan ditanya Bapak Ibu tentang bagaimana patriotisme Bapak Ibu di luar sana. Tidak akan ditanya bagaimana Bapak Ibu memperjuangkan kekayaan alam Indonesia di luar sekolah. Nggak akan ditanya. Tapi saya yakin apa yang akan ditanya itu adalah yang di dalam PBN, dalam sekolah, dalam pembelajaran. Karena kisi-kisinya ngatakan gitu. Di dalam, Pak ya. Iya. Nggak mungkin yang di luar kelas, nggak mungkin dalam kehidupan sehari-hari, nggak mungkin di perusahaan yang akan ditanya. Nggak mungkin. Kenapa? Karena kisi-kisinya nggak ada ngomong tentang perusahaan. Dalam mendidik katanya. Dalam proses, pada proses katanya. Oke Pak Zul? Ya. Baik. Kita sambung malam besok. Terima kasih malam ini sudah bersama memikirkan kisi-kisi, sudah bersama memikirkan alternatif soal yang mungkin muncul, dan sudah bersama-sama dalam menganalisanya. Dan kita tutup pertemuan kita malam ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Pak atas waktu dan bimbingannya. Banyak Pak. Ya, sama-sama Ibu. Dan kita jumpa lagi insya Allah besok pada jam yang kita tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh.